Video ini bisa menghilangkan stresmu, overthinkingmu, galaumu, serta gelisah yang kamu rasakan. Mungkin kamu orang yang lagi stres dan kamu bertanya-tanya ke dalam dirimu sendiri bahwa bagaimana caranya supaya aku bisa nggak stres lagi, bagaimana aku bisa ngilangin galau yang aku punya, bagaimana aku bisa menghilangkan overthinking yang aku punya. Aku tuh nggak pengen kayak gini, tapi rasanya itu seperti aku dihujani pikiran yang negatif terus dan overthinking sehingga aku nggak tenang hidupnya dan stres dan semacamnya. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana aku bisa menghilangkan nih? Dan pertanyaan itu terus berputar di kepalamu sehingga kamu semakin stres kepadanya karena kamu nggak menemukan jawabannya. Oleh karena itu, pada video kali aku akan menjawab pertanyaannya supaya kamu bisa menghilangkan stres yang kamu rasakan, supaya kamu bisa menghilangkan overthinking, galau, gelisah yang kamu rasakan. Oleh karena itu, tanpa basa-basi langsung aja masuk ke poin yang pertama. Sebelumnya, disclaimer dulu di awal karena aku background dari pondok pesantren dan aku akan menjelaskan poin pertama dan kedua itu berdasarkan agama aku, agama Islam. Buat kamu yang mungkin kurang berkenan karena berkeyakinan lain, kamu bisa langsung skip ke poin yang ketiga dan keempatnya. Poin yang pertama yang bisa menghilangkan overthinkingmu, yang bisa menghilangkan stres kamu adalah membaca Al-Quran. Kau pernah nggak sih hidupnya lagi happy-happynya banget, lagi senang-senangnya, lagi dalam kesenangan tersebut kamu berpikir bahwa ini tuh kesenangan yang abadi dan aku nggak bisa hilang dari kesenangan tersebut. Akan tetapi ada suatu saat tiba-tiba kesenangan tersebut anjlok, tiba-tiba kamu lah stres, kamu nggak happy lagi dan kamu galau kepadanya. Aku juga pernah kayak gitu dan rasanya itu sakit banget, rasanya tuh kayak apaan sih perasaan kemarin aku happy-happy aja kok sekarang aku galaunya kayak nggak pernah happy sama sekali dalam hidupku dan aku bingung harus mau ngapain, aku overthinking dan aku stres dan segala macam. Salahnya kita kan udah terbiasa dengan hal yang senang tadi, udah terbiasa happy-happy yang tadi dan ketika ada suatu masalah dan anjlok banget dan aku kehilangan kesenangan tersebut, rasanya tuh kayak nggak ada jalan lain nggak sih gitu, nggak ada, aku tuh buntu, nggak ada jalan keluarnya, stres gitu kan ya. Oleh karena itu, aku pernah denger suatu ayat Al-Quran yang mana maknanya itu bisa bikin kita naik lagi happy-nya, yang tadinya mood kita itu down banget dan ini bisa menaikkan mood kita. Ayat tersebut adalah ayat yang di surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan dengan berzikir kepada Allah, ini akan menenangkan hati kita yang tadinya hati kita itu lagi anjlok banget. Dengan berzikir kepada Allah, maka ini akan menaikkan rasa kita menuju happy yang tadi dan bisa meningkatkan kesenangan kita dan mengikis kegundahan kita, kegalauan kita. Meskipun pada awalnya mungkin kamu nggak bakal langsung dari yang tadinya minus banget jadi nol, yang tadinya galau banget jadi nggak galau, tapi ini bisa mengikis, bisa pelan-pelan menaikin mood kamu dan berzikir ini maknanya banyak. Ada zikir yang secara mutlak kita lantunkan, juga zikir yang mana zikir itu adalah membaca Al-Quran. Dan poin di sini adalah membaca Al-Quran. Kamu pernah nggak sih ketika kamu lagi galau-galaunya banget dan lagi sedih-sedihnya banget, tapi kamu karena membaca Al-Quran dan mood kamu itu jadi naik dan kamu menjadi happy lagi. Nah itu maksud aku. Itu yang aku maksudkan bahwa kalau misalkan kamu lagi stres dan kamu butuh kesenangan yang mana itu bisa menaikkan standar kesenanganmu, ya solusinya membaca Al-Quran sesimpel itu. Dan kalau mau lebih tinggi lagi naik kesenangannya, kita bisa membaca Quran yang ada terjemahannya dan dalam terjemahan tersebut kita sambil meresapi, kita sambil membaca Al-Quran sambil membaca terjemahannya sehingga kita tahu apa yang kita baca. Kita bisa memahami apa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Dan kalau teman-teman tahu, untuk berzikir ini bukan cuma dalam Al-Quran, ini juga bisa zikir secara mutlak yang bisa berzikir sambil jalan kaki. Misalkan kita sambil la ilaha illallah dan semacamnya. Dan juga kalau teman-teman tahu, kita bisa untuk berzikir ataupun membaca Al-Quran ini nggak cuma kita harus ke masjid, harus buka Quran, harus khusyuk di tempat tersebut. Nggak mesti. Ya itu bagus benar, itu di masjid bagus. Tapi ada loh suatu waktu yang mana seharusnya bisa kita isi dengan zikir itu, yang mana kita biasanya cuma diam aja seperti ketika berkendara. Nah, ketika kita naik motor, ketika kita naik mobil dan semacamnya, mungkin kita cuma diam doang, cuma nikmatin jalan doang, yang cuma nikmatin gedung doang. Ini bisa kita ganti dengan kita membaca Al-Quran tipis-tipis, kita berzikir tipis-tipis. Mungkin buat kamu yang berpikir, aku kan belum baca Al-Quran, aku kan belum hafal Al-Quran, apa yang mau aku baca? Simple. Kok teman-teman belum hafal Al-Quran ataupun teman-teman bingung apa yang mau dibaca, maka
ada zikir yang bisa kita manfaatkan seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan 2 kalimat yang mana itu berat banget di timbangan namun ringan banget di lisan kita. Ataupun kalau misalkan mau yang lebih simpel, la ilaha illallah juga bisa kita gunakan ataupun astagfirullah sesimpel itu. Maka dari itu, poin pertama yang bisa menghilangkan stres kamu adalah membaca Al-Quran berdasarkan ayat yang tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menenangkan hati kamu adalah sholat. Dulu aku berpikir bahwa sholat itu cuma kewajiban doang, cuma emang waktunya nggak ada. Emang waktunya sholat ya udah kita berangkat sholat, subuh kita berangkat subuh, zuhur kita berangkat zuhur, nggak ada efek positif yang kita dapatkan. Akan tetapi kalau kayak gitu terus, kita akan cepet-cepetan untuk udah-udahan kapan nih selesai sholatnya dan semacamnya. Dan kalau kita mikir kayak gitu nggak ada efeknya, kita akan cepat bosan seperti yang tadi aku katakan. Oleh karena itu, aku nyari-nyari hadis, aku nyari-nyari apapun itu, perkataan ulama, ustadz, ataupun apapun itu yang menjelaskan bahwa apa sih manfaat sholat bagi kita. Kita mungkin berpikir kan, apa sih kita sholat? Apa sih manfaatnya buat kita? Dan aku nemu satu hadis yang mana hadis tersebut itu cukup menenangkan hati aku dan cukup memuaskan aku, walaupun ini bukan satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang manfaatnya sholat. Hadis tersebut yang berbunyi, innama hubbiba ila min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak dalam sholat. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW itu menjadikan sholat itu ketenangan hati dia. Dia kalau stres dan hatinya itu nggak tenang, maka yang dijadikan untuk penenang hatinya adalah sholat. Dengan sholat itu bisa menenangkan hati kita juga dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan khusyuk kita dalam sholat, dan juga kalau bisa kita pahami arti yang kita baca dalam sholat. Dan dengan cara tersebut dan kita berpikir bahwa sholat itu bisa menenangkan hati kita, dan insya Allah kamu akan merasakan hal tersebut. Kamu akan merasakan bahwa sholat itu bukan cuma suatu kewajiban yang harus kamu tunaikan dan kamu nggak dapat apa-apa. Tapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa sholat itu penenang hati dan itu bisa menjadi penawar kamu ketika kamu lagi stres, dan itu juga yang aku rasakan. Coba deh kamu coba besok-besok ketika sholat ataupun nanti ketika sholat, kamu pahami betul-betul, kamu coba khusyuk betul-betul dan semacamnya. Sehingga kamu yang tadinya stres bisa nggak stres lagi dengan penyebab sholat tersebut. Itu poin yang kedua, yang bisa menenangkan hati kamu, yang bisa menghilangkan stres kamu adalah sholat. Dan yang ketiga, yang bisa menenangkan hati kamu, yang bisa menghilangkan stres kamu adalah kurangi screen time. Maksudnya apa? Nih, screen time, HP. Penggunaan HP yang terlalu lama itu bisa bikin kita stres. Aku dulu itu sering banget bermain HP, bahkan pernah suatu saat aku itu dalam seharian, aku cuma natap layar doang, main HP, habis itu ganti ke laptop. Habis laptop selesai, ganti lagi ke HP dalam seharian. Akibatnya apa? Yang aku rasakan bahwa di sore harinya atau di siangnya mataku nih puyeng, kepala aku nih sakit banget, dan mataku kayak capek gitu karena kelamaan melihat layar HP. Ini efeknya apa? Efeknya bisa bikin stres, dan juga kenapa ini bisa bikin kita stres? Kenapa memanfaatkan HP ini bisa pemicu stres kita? Karena selain mata kita bikin capek, dan isi dari scrolling sosial media yang kita lakukan bisa meningkatkan keirian kita kepada orang-orang yang telah mencapai berbagai macam hal tertentu yang mana kita belum bisa mencapai hal tersebut. Seperti katakan, orang tersebut di sosial media telah menghasilkan ratusan juta dalam 1 bulan di umur yang relatif muda, dan kita bisa iri kepadanya dan kita bisa stres, kenapa aku nggak bisa, dia bisa. Dan kamu berpikir bahwa aku harus bisa kayak dia dan semacamnya. Dan ini bisa membuat stres kita, bukan cuma mata, bukan cuma hati, otak dan semacamnya bisa stres. Oleh karena itu, solusinya ketika kita pengen meredakan stres kita, pengen kita menghilangkan overthinking kita, coba deh kita simpan HP kita letakkan laptop kita dan semacamnya, kita beralih kepada hal-hal yang non-screen. Maksudnya yang nggak ada screen kepadanya, nggak ada layar kepadanya. Seperti kalau bisa jalan-jalan sama teman, kalau bisa jalan-jalan sendirian, naik motor dan semacamnya. Yang mana dalam hal tersebut bisa mengistirahatkan otak kamu dari HP, bisa mengistirahatkan mata kamu dari sosial media, yang mana ini bisa berdampak positif kepada dirimu pribadi dan
dan semacamnya. Ataupun contoh lain, kamu bisa membaca buku yang mana buku tersebut dari kertas, bukan e-book. Yang buku dari kertas tersebut bisa mengistirahatkan mata kamu, biar mata kamu nggak capek lagi dan semacamnya. Ataupun aktivitas lain seperti olahraga, lari, main bola, ataupun apapun itu yang bisa, intinya kegiatan tersebut mengistirahatkan mata kamu dari screen time. Ini cukup efektif buat aku yang tadi aku stres karena kebanyakan main HP, main laptop, dan aku bisa istirahat screen time kepadanya, dan itu membuat stresku lebih lega lagi, lebih terkikis lagi, dan meskipun nggak 100%. Itu poin ketiga yang bisa meredakan stres kamu adalah kurangi screen time. Poin yang keempat yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin meredakan stresmu adalah journaling. Coba journaling. Aku sebelumnya mikir bahwa ngapain sih kita journaling? Apa sih manfaatnya buat kita? Kayak nulis-nulis apaan itu, alay banget nulis diary gitu kan. Dan ternyata aku nemu sebuah video dari Zaid Ibrahim, di situ dijelaskan bahwa dia menjelaskan ada sebuah teknik namanya morning pages journaling. Di mana kita dalam pagi hari sebelum kita memulai aktivitas kita apapun, kita memulai hari kita dengan journaling 3 lembar selama 30 menit sampai 1 jam. Di situ kita tumpahkan semua macam ide kita tumpahkan semua macam keluh kesah kita nggak peduli apa yang akan kita pikirkan selanjutnya. Yang penting yang ada di otak kita, yang kita pikirkan, kita tumpahkan kepada kertas tersebut. Mau itu tulisan kita jelek ataupun enggak, yang penting kan kita tumpahkan saja. Kita nggak baca lagi. Ini berbeda dengan diary, yang mana di sini kita nggak membaca lagi, bukan cuma menulis yang terstruktur, tapi kita nulis ngasal aja nggak masalah. Misalkan kamu mengatakan bahwa aku bingung mau journaling gimana, aku nggak tahu mau nulis apa, ya udah kamu tulis di buku tersebut, aku nggak tahu mau nulis apa, aku nggak mau tulis apa, dan semacamnya sampai penuh aja 1 halaman. Yang penting apapun yang ada di otak kamu pun tumpahkan di morning pages journaling tersebut. Aku pernah melakukan hal ini dan nggak bertahan lama karena ya faktor agak mager juga, tapi ketika aku udah lagi mumet-mumetnya, lagi otakku ini penuh banget, maka yang aku lakukan adalah aku mencoba morning pages journaling, yang mana di buku tersebut aku tumpahkan segala macam pikiran aku, yang mana hal ini bisa cukup efektif meredakan stresku, cukup efektif meredakan overthinkingku, biar aku nggak terlalu overthinking lagi, nggak terlalu stres lagi. Dan kamu juga bisa melakukan hal tersebut dengan menulis 3 lembar dalam 30 menit sampai 1 jam, apapun yang terlintas di otak kamu. Dan juga tadi aku sempat menyinggung seputar pembacaan buku ya. Mungkin kamu orang yang kayak bosanan gitu membaca buku dan malas membaca buku. Coba deh, aku sudah siapin video buat kamu biar kamu nggak bosanan lagi dalam membaca buku, biar kamu semangat lagi dalam membaca buku. Langsung saja klik video di sebelah kiri sini, aku tunggu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.